Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah Pertahanan Keamanan Daerah Perbatasan dengan program studi ilmu hukum FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah peran masyarakat sebagai warga negara. Sebelum kita masuk kepada peran masyarakat dalam pertahanan dan keamanan negara, maka perlu kita mereview sedikit terkait dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur di dalam pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 itu berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan dalam pasal 30 ayat 1 itu berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya ketika bicara usaha pertahanan dan keamanan itu merupakan kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Jika kita mengacu kepada Undang-Undang Pertahanan Negara, maka dalam menyelenggarakan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta atau yang sering dikenal dengan Sishankamrata atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, apa itu Sishankamrata? Yaitu segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh. Nah, adapun unsur Sishankamrata ini adalah TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa? Maka ada 3 bentuk ancaman terhadap bangsa, yaitu ancaman militer, ancaman nirmiliter, dan ancaman yang bersifat hibrid. Apa itu ancaman militer? Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Apa contohnya? Seperti agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut, udara, serta konflik komunal. Sementara ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, seperti ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi, setelah ancaman yang berdimensi keselamatan umum. Nah, nirmiliter ini adalah istilah lain dari non-militer. Kemudian ancaman yang lain adalah ancaman yang bersifat hibrid, artinya ancaman yang bersifat campuran, yang merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan non-militer, atau mengkombinasikan antara ancaman konvensional, asimetrik, teroris, dan cyber warfare, serta kriminal yang beraneka ragam dan dinamis. Indonesia merupakan negara kepulauan, dan Indonesia ini memiliki berbagai suku, agama, ras, budaya atau antar golongan yang sering dikenal dengan istilah SARA, sehingga
isu SARA ini masih menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Mari kita masuk bagaimana peran warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara. Maka perlu dipahami bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Apa saja bentuk usaha bela negara yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, melalui pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Tiga, bisa melalui pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI secara sukarela atau secara wajib. Dan dalam bentuk pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan mengandung aspek civic education, yaitu pendidikan yang didesain untuk membina dan mengembangkan sikap warga negara yang baik, kritis, cerdas, dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam konteks lokal, regional, maupun internasional. Selain itu, melalui pendidikan kewarganegaraan akan melahirkan semangat bela negara, yaitu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Nah, nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara adalah cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selain itu, melalui pendidikan kewarganegaraan yang melahirkan bela negara tadi, diharapkan pemuda dapat menjadi agen perubahan dan sebagai aset pertahanan bagi keamanan maritim negara. Berbicara masalah kemaritiman, menurut Laksmana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio SIPMM menyatakan bahwa salah satu permasalahan Indonesia dalam permasalahan kemaritiman yang dihadapi bangsa Indonesia adalah mental bahari bangsa yang masih lemah. Di sisi lain, pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa salah satu strategi pembangunan jati diri sebagai negara maritim adalah dengan meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Bentuk usaha bela negara yang lain yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, di mana pelatihan dasar ini hanya diberlakukan bagi warga negara sebagai calon komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan. Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk pembentukan calon komponen cadangan. Kebijakan komponen cadangan atau KOMCAT dapat dilihat di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang kurikulum pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan. Selanjutnya, pelatihan dasar militer komponen cadangan atau Latsarmil KOMCAT bela negara adalah pendidikan yang dikemas dalam kurikulum pelatihan dasar militer komponen cadangan, di mana ini merupakan bagian dari kegiatan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, atau disingkat dengan KMMB. Dalam KMMB ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar kampus selama 2 semester,
di mana kegiatan ini diakui oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari kurikulum masing-masing program studi. Lama pendidikan dilakukan selama 12 minggu atau setara dengan 600 jam pelajaran. Nah, program pelatihan komponen cadangan bela negara ini dilaksanakan di satuan atau lembaga pendidikan TNI. Selanjutnya yang ketiga, peran masyarakat dalam usaha bela negara dapat berupa pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. Komponen utama ini memiliki tugas untuk menjaga pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, prajurit TNI terdiri dari prajurit sukarela dan prajurit wajib. Apa itu prajurit sukarela? Adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan atas kesediaan sendiri. Sementara prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan undang-undang. Baik, yang terakhir, peran masyarakat sebagai warga negara dalam bela negara dapat berupa pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan pembinaan kepada warga negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesinya. Nah, pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi profesi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kuliah kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.